Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara semua, kali ini saya ingin menyampaikan atau membuka misteri daripada berdirinya Masjid Argomjono. Siapakah pendirinya dan seperti apa sejarahnya serta biografinya. Dan nanti insya Allah juga tanah dulunya awalnya seperti apa dan fungsi masjid pada saat Avermadion saat ini digunakan untuk apa. Dan untuk episode yang pertama ini kita kenalkan dulu makam-makam yang ada di barat masjid ini, dan kita mulai dari makam yang paling pertama, yakni pendiri masjid ini. Namanya ini Sorodimejo tulisannya itu, dan ini istrinya, dan ini asli, jadi bukan pindahan, ini asli ya. Kemudian di sini ada juga makam saudaranya ya. Nah, ini saya beri nama itu yang ini namanya Duyoso Rudio, itu adik daripada Sorodimejo. Kemudian ini adalah Rekso Wanodyo, ini juga adik dari Sorodimejo, 4 ya. Kemudian yang ini ada Ki Tinolo, ini adalah bapaknya Sorodimejo. Kemudian ini istrinya Nyi Tinolo ini ya. Kita mulai dari itu kan orang tuanya, kemudian anaknya, anak dari Sorodimejo yang pertama ini Nyi Haji Sujirah Mulyadi Joyomartono. Sujirah ini adalah anak Sorodimejo yang kedua, yang itu dinikah oleh Mulyadi Joyomartono ya. Kemudian anak yang sana, yaitu yang paling barat itu anak yang paling barat ini anak yang ketiga. Ini Harjo Haknyono, ini anak yang kedua, sedangkan anak yang pertama ini Raden Ngabei Dipo Dinolo, ini anak yang pertama ya. Kemudian yang ini adalah istrinya, Raden Nganten Dipo Dinolo, itu istrinya. Ini yang namanya Ki Rekso Wanodyo, ini bapak dari Mulyadi Joyomartono yang ya anak mantu yang dulu menteri sosial. Yang ini yang ini bapaknya ini kan gitu. Nah, ini kemudian yang Ki Rekso Sumarto, ini saudara atau adiknya dari Ki Rekso ini, jadi apa itu lek daripada Mulyadi Joyomartono. Ki Wongso Wijoyo dan Ki Wongso Wijoyo ini yang ini jelas pindahan dari Solo, jadi tidak dimakamkan di sini, ini pindahan dari Solo.
Ini masih juga saudaranya ini, dan ini istrinya. Dari Solo, makan dari Solo. Ini tadi sudah semua ya. Siti Mulyani, ini anak dari Mulyadi Jomartono, anak yang barep itu. Nggih, coba kae wacane ya. Hadi Sunarmo ya. Tilanus. Iya. Ini semuanya anak Dipodinolo, tiga-tiganya ini. Jadi putu dari Sorodimejo, ketiga-tiganya ini. Putu. Nah yang menantunya itu yang ini. Jadi Sunarno bin Joyo Wirejo ini adalah menantu dari Mulyadi Jomartono. Ini Mulyatno itu sebagai anak dari siapa itu, Pak Mulyadi Jomartono. Nah, ini juga Roro Juniam, ini adalah putra daripada ini yang putra dari Sukadi Dipodinolo itu loh. Jadi ini putu apa itu ya, ini buyutnya Sorodimejo. Nah ini ya. Ya. Raden Tumenggung Yosonagoro ini anak dari Sorodimejo, anak yang keempat. Ya. Ini istrinya. Ya. Kemudian ini Raden Ngabei Wiryo Darsono, ini adalah camat Tawangmau pada masa Mbah Sorodimejo. Dan ini saudaranya Raden Kanjeng yang memiliki tanah ini. Ya. Ya. Terus ini masih ini Mbah Wongso. Mbah Wongso ini kepala tukang bangun masjid itu. Rumahnya dulu, sekarang sate Pak Anduwe, Pak. Itu rumahnya itu dulu itu terus dibeli Mbah Iman, terus itu sampai sekarang itu disewa sate. Gimana wis urung gimana? Oh ini Haji Srinu lah ini. Srinu ini putu. Yang ini anaknya masih hidup, Pak Pardi itu, yang ini. Kemudian dulu ini Pak Cipto ini suaminya. Jadi ini punya suami tentara pelajar dari Solo pada Afer Madiun. Kemudian hanya baru nunggu anaknya itu hanya selama 6 bulan. Karena terus berangkat dinas lagi, kemudian dipek bojo sama ini. Siapa? Amir Cipto Sriono. Ini dulu yang nandu mikul Sorodimejo ketika
agresi Belanda kedua, dia diungsikan ke desa Tasin dan Beruk sana. Ini yang anaknya Pak Mulyadi Martono yang ragil. Ini yang ini Pak Anu bisa menang, sing numpak jaran, kemana numpak jaran itu ya. Ya, ya. Ya barangkali itu dulu. Kita langsung ke guanya. Bismillah. Assalamualaikum. Iya. Sejarahnya. Ini orangnya yang Sorodimejo. Orangnya iya. Tingginya Pak Suwaji itu. Gede dhuwur kuning. Jadi bentuk sama dengan ini. Ya, ini pemberangkatannya ke Tawangmangu dulu. Ini Sorodimejo, yang ini Sastro Tanoyo. Ini saudaranya ini. Ya, pernah adik. Kemudian ini yang kecil namanya ini Wongso Sinoyo. Wongso Sinoyo nanti turunkan Serinu yang makam itu tadi, turunkan Pak Pardi. Jadi ini perempuan yang ini nanti yang ladeni di sini. Jadi kan buat gua ini selama membangun masjid, karena kan pulang ke Solo kan jauh. Nah ini dulu itu kan jurang mereng gitu. Jurang. Yang ini ya. Itu jurang mereng, kemudian bawah jurang itu dibuat gua ini. Gua ini untuk karena apa? Ke Solo kan jauh, harus nunggu pembangunan masjid. Jadi buat gua itu untuk ini, untuk tidur, untuk masak, untuk sholat malam. Gitu. Jadi yang masaknya hanya di sini depan itu pakai batu dan kayu kok umaman kecil. Yang masaknya yang itu, yang wanita kecil itu namanya Wongso Sinoyo, ya, yang perempuan. Ya ini perjalanannya. Jadi tempat itu dulu tanah ini yang diberikan itu adalah ini. Batasnya ya ini, tembok ini, sana, terus kuburan masjid. Ini tanya. Nah ini miliknya Raden Kanjeng. Raden Kanjeng itu tanahnya ke sana, jadi yang atas terus medun. Rumahnya dulu di sana. Saya tahun 86 itu pesantren kilat warga Tawangmangu ini dengan bekerjasama ya ini amal mulia dengan UMS. Nah itu dulu rumahnya masih ada, saya gunakan untuk uji nyali peserta pesantren kilat itu. Rumah milik Raden Kanjeng itu dulu tahun 48 dibom oleh Belanda. Jadi kari puing-puingnya gitu, kari temboknya saja, durnya sudah nggak ada. Itu yang saya gunakan uji nyali dulu tahun 86. Nah ini jadi tanah yang kesana sekarang milik sekolahan semua itu miliknya Raden Kanjeng, saudara camat yang itu tadi. Mereng gini. Iki mereng gini, terus digeserong gitu ini. Geserong untuk tidur, untuk masak sama sholat. Iya. Ya sholat yang 5 waktu juga, karena kan
nungguin masjid, membangunnya masjid ini. Itu. Nah ini sekaligus untuk Sandiasmo ini Guwa Soro ya. Itu namanya Guwa Soro. Kemudian di sebelah sini dulu saya masih ingat semua itu. Nah, oh ini sudah ketutup. Jadi yang sebelah tengah ini yang ada pohonnya apa? Di sini kan masih ada tuh sebuah itu, ada pohon yang diketok itu loh, yang dipotong itu kan itu kan pohon so. Nah dulu di sini ini sebelah emper ini dulu gunung namanya Jabaldi. Nah, itu gunung itu adalah hasil pondasi-pondasi itu karena bingung untuk buang kemana, lalu dijadikan gunung namanya Jabaldi. Nah, terus setelah masjidnya jadi namakan Argomejono itu jadi itu Sandiasmo Guwa Soro Soro Jabaldi di Sorodi Merjono Mejo itu Soro di Mejo itu Sandiasmo yang ditulis di masjid itu kan itu tulisan sejarahnya itu. Lah ya. bangunan bangunan ini sudah bangunan baru, jadi dulu turan-turan bangunan masjid itu dijadikan rumah tempat tinggal. Jadi dulu rumahnya masih rumah model kuno, jadi itu turan-turan dari bangunan masjid terus dibuat rumah itu. Ini ada satu rumah, kemudian di sini ada 3 kamar, 1 kamar mandi, yang 2 kamar tidur kecil-kecil itu ukuran 32 meter itu yang sebelah sini, itunya sini. Nah, guanya itu masih di situ seperti itu. Ya, jadi ini bentuk arsitek bangunan oleh Soro Dimejo ini. Ini di awal dibuat tahun 1937. Ini jadi selama 2 tahun. Pertama kali. Terus ini pintu gerbang makamnya. Nah, ini jadi ini tulisan zaman itu juga. Pasarian Pamijen, yaitu ing Hargomejono ya. Karena ini bentuk dari Sandiasmo Soro Dimejo tadi, maka makamnya di sini. Ini yang masjidnya ya sudah. Itu kan sudah baru, yang ini sudah yang sekarang. Sudah, yang asli ininya. Ya. Ini dulu sini ada pohon semoro, terus sini ada pohon pakis. Yang pintu masuknya itu. Nah, yang sebelah ini dulu untuk tempat wudhu, sebelahnya itu kantor KUA, terbuat dari masih gedek. KUA-nya dulu berarti di sini. Iya, itu masih gedek. Di sini. Nah, terus ini yang dibangun ya hanya ini, jadi seluas ini. Ini gua aslinya hanya ini, hanya seluas ini. Jadi ini hanya biar kuat nggak ambruk. Nah, dulu ini lereng ke sini, terus digeserong ke sana untuk tempat tidur selama awal membangun sampai selesai. Jadi sekitar 2 tahun tidur di sini ini. Ini ya sudah tempatnya ya. Jadi luasnya hanya ini, nggak lebih dari itu. Termasuk atasnya ya hanya sekian itu. Jadi ini dulu bentuknya persis, jadi nggak ya gini, ruangnya ke sana, pintu masuknya ya hanya ini. Jadi hanya diperkuat ini biar nggak jugruk saja. Jadi memang dibuat hanya untuk tidur dan sholat. Ya.
Ya, jadi kayu-kayu ini yang masih asli dari Solo dulu. Ini dari Keraton Solo. Semuanya ini masih asli ya. Kemudian ini prasastinya. Ini Jawa, tulisan Jawa ini kalau dibaca ini. Jadi ini namanya Sandiasmo. Ing Hargo Mejono. Ing Jabaldi Purnameng Sidi Dzulhijjah J Hijriah 1300 ing Bukit Guwasara. Jadi itu sandi itu kan membacanya dibalik. Ya, jadi ini ing Bukit Guwasara Soro, kemudian ing Jabal di Hadi Purnamengsi Soro di. Ya. Terus ini ing Hargo Mejono Mas ini Mejo Soro di Mejo. Ini Sandiasmo. Jadi orang dulu begitu caranya. Ini perasaan ini dulu dipasang di ini pintu masuk yang situ. Yang ini tapi yang satu ini. Nah ini kan sudah buatan sekarang. Yang ini yang asli, prasasti asli. Ya. Ini dulu untuk anunya. Dan nanti penjelasannya nanti pas kajian. Ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.